Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel tempatnya tutorial. Untuk kesempatan kali ini, kita berkesempatan kembali masih di mekanis permesinan ya. Dengan kendala seperti ini, coba lihat. Si benangnya timbul ke bawah di saat bahan yang tebal ya. Oke. Coba lihat lagi yang lainnya. Ini cukup banyak sekali. Lihat. Bisa diperlihatkan. Nah, itu dia. Seperti itu ya. Kalau untuk di yang rata begini dia masih bagus dan normal ya. Namun untuk yang di bahan tebalnya, baik di bagian gesper ataupun di bagian talinya, nah untuk yang ini selamat ya. Untuk bagian yang tebal pokoknya dia ngangkat ke bawah, kayak semacam ada yang mengait di bawahnya ya. Yang padahal untuk di mesin ini belum ada kerusakan sebenarnya, tapi belum tahu juga apa yang rusaknya. Coba lihat seperti ini. Nah, ada lagi. Coba lihat yang lainnya. Untuk ini selamat. Nah, ada lagi seperti ini. Apalagi dalam kondisi benang yang berbeda ya. Ini benang hitam, jadi kelihatan banget. Kalau sama-sama putih masih mendingan. Coba lihat, ada lagi. Ada semua, hampir semua ya. Hampir semua. Untuk yang ini selamat. Satunya lagi. Padahal udah banyak sekali nih. Yang ini selamat. Nah, ini dia, ada lagi nih. Nah, seperti ini, lihat. Seperti itu kendalanya ya. Oke, kita mencoba membetulkan kembali dengan kondisi mesin seperti ini. Oke, ini untuk mesin jahit hitam ya, atau butterfly. Kita cari di mana penyebabnya serta penyakitnya ya, di bagian part apa yang harus kita perbaiki. Ini sepertinya harus kita bongkar aja nih. Oke ya, kita bongkar, kita bersihkan, jadi biar jelas untuk kawan-kawan yang barangkali mengalami kendala yang sama seperti ini ya. Oke, kita langsung ke pembongkaran ya. Untuk pembongkaran kita harus melakukan pembukaan dulu di bagian area box semua ya, karena tujuannya untuk melakukan pembersihan. Yang harus kita sediakan alatnya biasa menggunakan obeng. Untuk obengnya obeng min. Untuk mesin seperti ini bagian boxnya harus menggunakan obeng min ya, seperti ini. Karena posisinya belum tahu di mana penyebabnya ya. Kita harus membongkar satu persatu di bagian alat mesin ini ya. Kita copot di bagian spool dan paletnya, kita taruh di bawah aja. Ini sudah disediakan ya plastik untuk menahan penyerapan minyak, karena akan kita lakukan pembersihan ya. Artinya kemungkinan mungkin saja karena sudah kotor atau ada apa, belum kita tahu penyakitnya. Coba kita lakukan pembongkaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Kita hanya tinggal membuka bautnya saja ya. Ada 2 baut di area box. Coba lihat. Bisa lihat ya. Nah, di sini ada 2 baut ya. 1 2.
Langkah pertamanya kita hanya melakukan pembersihan aja dulu ya. Nanti kalau dicoba sudah bagus, kita tidak perlu ke part lain ya, hanya cukup melakukan pembersihan seperti yang kita lihat. Seperti ini dia. Seperti ini kondisinya, cukup kotor sekali ya. Oke, kita pretelin. Nah, ini namanya sarangan. Seperti ini sudah kotor sekali. Kita simpan di bawah. Nah, kita lihat kondisi di area box yang akan kita bersihkan seperti ini ya. Dan sepertinya cukup kotor sekali ya. Lihat. Mana tadi? Ini sarangan. Oh, di dalam juga kotor sekali ya. Ini juga kotoran nih. Dan ini salah satu penyebab dari ketidakfungsiannya dari mesin seperti ini ya. Oh, lihat. Ini area boxnya seperti ini dalamnya. Untuk di bagian ininya juga, kulit bawang juga kotor. Oke, kita langsung ke pembersihan aja ya. Oke. Kemudian yang kita perlukan kuas. Namun untuk kali ini kita menggunakan sikat gigi bekas ya. Bisa dengan kuas cat, bisa besar kecil, jangan terlalu besar. Bisa seperti ini ya. Lihat, kita gosok-gosok semua di bagian dalam box ini ya. Lihat, harus sampai bersih semuanya. Jangan sampai ada debu-debu yang tersisa dari bahan ataupun juga benang. Nah, itu sangat mempengaruhi sekali dengan kinerja mesin hitam ini. Bisa dipahami ya. Oke, sebentar. Jadi bagian-bagian ini harus bersih semua seperti ini. Pokoknya jangan sampai ada kotoran yang menempel di area sini. Nah ya, karena akan mempengaruhi sekali ke kinerja mesinnya. Lihat. Oke, saya kira cukup segini, cukup dengan seperti ini, cukup bersih. Dan mudah-mudahan dengan langkah pertama ini kendala seperti tadi itu bisa terselesaikan ya. Semoga aja. Jadi tidak harus bongkar part lain juga. Oke ya. Kemudian kita lakukan pembersihan di sarangan ya. Nah, ini sarangan. Kita lakukan pembersihan juga. Oke, untuk yang menonton jangan di skip ya, karena di akhir video nanti kita coba simpulkan penyebab dari kendala jahitan seperti tadi ya,
itu dalam kondisi si benang atas turun ke bawah dan seperti ada yang menyangkut, padahal mesin tidak ada yang tergores ya sepertinya, tapi ini belum juga bisa dipastikan. Oke, untuk sarangan sudah kita bersihkan. Kemudian langkah selanjutnya area box. Kita bersihkan juga. Lihat, oh kurang ke kamera ya, bisa dipahami ya. Ini area box. Harus bersih semua, termasuk di daerah sini ya, lebih tepatnya di area, bukan daerah. Nah ini dia, ini sangat berpengaruh sekali dalamnya. Oh lihat, sangat kotor sekali. Oke, untuk sementara langkahnya hanya di 2 saja dulu ya. Paling kalau masih ada kendala nanti coba kita buka di skoci ini ya. Buka bautnya. Nah kalau mau bongkar mesin itu jangan lupa sediakan lap yang bersih, tapi jangan lap yang bagus ya, karena yang kita pegang itu perminyakan, jadi sangat kotor sekali. Kemudian kita pasang kembali, kita satukan antara sarangan dan boxnya ya. Kita pasang kembali. Dan kalau untuk cara pemasangan box, nanti kita buatkan video lain ya, khusus untuk di pemasangan box aja. Karena kali ini kita fokusnya ke pembetulan kendala mesin jahit yang menonjol ke bawah atau timbul ke bawah, dan itu hanya di saat bahan kondisinya yang tebal aja ya. Untuk yang tipis masih bagus seperti ini. Ini sudah, wow, sepertinya menyangkut ya. Bentar, ada apa gerangan, sepertinya kurang press ya. Oke, kita pasang kembali. Untuk langkah pertama cukup mudah, hanya kita bongkar, kemudian kita bersihkan, dan lalu kita pasangkan kembali ya. Tapi untuk kendala hal semacam tadi masih banyak trik dan cara yang lainnya ya. Ini hanya untuk di langkah pertama saja. Bisa dikatakan ini hanya salah satu penyebab, tapi bukan satu-satunya penyebab ya. Seperti itu. Sementara sudah kita pasang kembali, dan akan kita taikan kembali si mesinnya ke baknya ya.
Kita skip dulu sebentar. Kalau sudah di atas kita akan coba, kemudian kita akan videokan kembali hasilnya seperti apa. Semoga bisa sembuh ya. Oke, dan sudah kita coba, namun ternyata belum ada kesembuhan ya. Masih sama seperti tadi, padahal tadi sudah kita bersihkan di area box dari kotoran-kotorannya, namun belum ada perubahan ya, masih sama seperti tadi. Untuk di bagian yang datarnya dia rata rapi, namun di bagian yang tebal dia masih timbul ya. Apalagi ini parah sekali. Oke, kita langsungkan ke langkah kedua ya. Seperti tadi saya katakan, setelah dibersihkan kalau tidak ada perubahan, coba kita lakukan pembersihan di sekoci ya. Oke, sudah dilepas si sekocinya, kemudian kita coba untuk membukanya ya. Oh, ini lihat, kita buka si sekocinya ya. Kita coba bersihkan. Makanya seperti yang biasa saya katakan, bahwa kendala mesin jahit itu tidak bisa kita langsung vonis dari satu sisi ya. Karena kalau ada gangguan di salah satunya akan berdampak pada hal yang serupa. Walaupun penyakitnya serupa, kemungkinan salah satu penyebabnya itu berbeda-beda ya. Seperti ini. Coba lihat. Mana? Tuh, lihat. Sangat kotor sekali dalamnya ya. Dan mungkin saja ini termasuk salah satu penyebabnya ya. Coba lihat. Nah, sangat kotor sekali. Nah, lihat. Jelas. Itu jelas ya. Kameranya kurang fokus. Nah, intinya di area sini kotor. Nah, lihat kan? Ini kotoran-kotoran semua nih. Kita bersihkan saja. Simpel kalau untuk membersihkan. Dan yang harus dihati-hatikan nih, lihat baut kecil ini. Lihat kan? Ini jangan sampai hilang ya. Kalau hilang, maka si sekoci ini tidak akan bisa kita pasang kembali. Kalau rekan-rekan mau membersihkan sekoci, harus hati-hati untuk si bautnya karena bisa hilang ya. Karena sangat kecil sekali. Kalau hilang, kita susah mencari penggantinya ya. Jarang sekali ada baut yang kecil seperti itu yang dijual terpisah ya. Walaupun di tokonya, tetap kita harus beli satu set sekocinya ya. Oke, skip dulu ya. Nanti kalau sudah selesai kita pasang sekocinya, nanti lihat, coba diperlihatkan lagi hasilnya ya. Oke ya, mesin jahitnya sudah normal kembali seperti yang kita lihat. Coba ini hasilnya. Tadi kan di area sini masih rusak ya. Ada jendil-jendil benang hitam yang keluar, namun sekarang lihat. Nah, sekarang sudah bagus, sudah rapi. Coba lihat lagi. Nah, sudah tidak ada yang jendil-jendilnya ya. Lihat. Oke. Jadi begitu ya, seperti yang dikatakan di awal tadi, bahwa penyakit di mesin itu tidak bisa vonis langsung, kecuali kita harus periksa satu persatu dari part-partnya ya. Oke, untuk kendala hal semacam ini nanti coba saya buatkan videonya ya, rangkaian-rangkaian apa saja yang harus kita coba perbaiki
Karena hal semacam ini baru 2 langkah ya. Langkah pertama tadi kita bersihkan, kemudian langkah kedua kita buka sekoci, namun sudah bagus ya. Tapi untuk di kemudian hari kemungkinan saja hal serupa akan terjadi lagi ya. Hal serupa seperti tadi terjadi lagi, namun dia memiliki atau yang rusak di bagian hal lainnya ya, bukan di area seperti tadi. Kemungkinan saja bisa terjadi. Nanti coba kita buatkan video rangkaiannya apa saja yang menjadikan penyebab penyakit seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan semoga bermanfaat. Kita ringkas saja, akhir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.